Halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Teman-teman yang saya hormati, Bapak dan Ibu yang hadir pada diskusi kali ini di Zoom maupun di media sosial Satu Namba Channel, di YouTube, di Facebook dan kanal-kanal yang lain. Alhamdulillah, malam hari ini waktu Indonesia dan siang hari waktu di UK. Kita bisa ngobrol, kita bisa berkumpul lagi di dalam forum yang berkah ini. Kita bisa beranjak untuk silaturahim, baik dalam silaturahim gagasan maupun silaturahim pemikiran. Teman-teman, ini edisi kedua dari 3 serial yang disiapkan oleh Podcast Trend, kemudian Santri Menggobal, Diaspora Santri, PCI NU UK, dan didukung oleh beberapa lembaga, PCI NU Belanda, Gus Durian United Kingdom, serta beberapa lembaga yang lain yang berkolaborasi bersama kita. Kerjasama juga dengan Satu Namba Channel untuk relay di YouTube dan juga live di media sosial 164 PBNU, saluran resmi media di bawah LTN Nahdlatul Ulama, dan juga kerjasama dengan jaringan media Islam di Indonesia. Nah, Bapak dan Ibu, teman-teman yang saya hormati, kali ini serial kedua kita membahas tentang santri, sains, dan teknologi. Kalau edisi pertama kemarin membahas tentang bagaimana para santri bisa kuliah di luar negeri berdiaspora. Nah, sekarang kita lebih spesifik membahas bagaimana generasi santri sekarang itu bisa mewarnai dimensi sains dan teknologi. Tentu saja sebagian besar santri atau mayoritas santri dari pesantren mendalami kitab kuning, hafalan Al-Quran, dan mereka dan kita semua masih menjaga tradisi itu, tapi sekaligus juga beranjak untuk belajar di berbagai kampus, baik di Timur Tengah, di Australia, di Eropa, di Amerika, dan beberapa negara Asia yang itu juga di kampus-kampus internasional, yang mana sainsnya dan tradisi teknologinya sangat maju. Ini merupakan warna baru bagi tradisi pesantren, tradisi santri, dan juga tradisi Nahdlatul Ulama. Nah, nanti kita akan meneroka bagaimana warna santri yang baru ini bisa menggerakkan NU, sekaligus juga berkontribusi dalam 100 tahun Nahdlatul Ulama, dan juga menyiapkan langkah untuk abad kedua NU. Jadi NU ini luar biasa, belum 100 tahun, tapi sudah mikir 100 tahun depan ngapain. Ini kalau nggak NU tidak begini. Jadi ini tradisi baru dari teman-teman pesantren yang tradisi saintifik dan sangat kenal dengan teknologi, dan sebagian besar juga menjadi expert di bidang itu. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai, kita buka dulu dengan bacaan surah Al-Fatihah. Semoga diskusi kita bisa berjalan lancar. Terima kasih teman-teman yang sudah gabung di Zoom dan juga yang ikut menyimak di media sosial Satu Namba Channel. Kita mulai dengan bacaan surah Al-Fatihah. Alaniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, malam hari ini, forum ini kita sudah kedatangan tamu. Ada Mas Dr. Hasan Habibie. Ini Mas Dr. Hasan Habibie ini Grace ini baru saja sidang tertutup untuk disertasi kemarin. Selamat Mas Hasan. Mas Hasan nanti akan dikenalkan oleh Kaila lebih panjang, tapi saya kenalkan sepintas. Mas Hasan ini merupakan ketua PLT, ketua umum mahasiswa Ahlul Thariqah
An-Nahdiyah nah ini dan juga PLT pelaksana tugas Kemendikbud. Jadi memang membidangi mengawal dua lembaga yang sama-sama besar. Matan itu ngurusi santri se-Indonesia dan Pusdatin juga memegang data juga se-Indonesia. Ini tidak main-main ini. Yang kedua Mas Fahrizal, teman saya dari Belanda. Mas Fahrizal ini sekretaris PCI NU Belanda. Juga ada Mas Alfian Helmi, PhD yang baru lulus beberapa bulan yang lalu dan sekarang khidmah di IPB Bogor. Saya kenalkan moderator kita pada malam hari ini. Moderator kita adalah generasi santri baru. Ayahnya Daeng Ruli juga pengurus NU di UK. Dan Kaila sekarang menjadi presidium di Gus Durian, United Kingdom, dan juga masih mahasiswa di undergrad di Nottingham University, United Kingdom. Kaila ini nanti akan jadi pakar medis kesehatan atau tentang apa namanya makanan kalau nggak salah itu. Nanti Kaila untuk berikutnya sekaligus kalau mau memperkenalkan narasumber lebih mendalam, silakan Kaila. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum saya perkenalan, alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Terima kasih Mas Munawir sebagai MC-nya. Mungkin perkenalan dulu sedikit dari saya. Saya Kaila, saya mahasiswa undergrad atau S1 dari University of Nottingham di United Kingdom, jurusan nutrition atau gizi. Pindah ke sini dengan orang tua, memang keluarga di sini, alhamdulillah. Dan kali ini saya diberikan kesempatan untuk menjadi moderator untuk diskusi seri kedua dari diskusi akhir pekan Sempenat 95 tahun Nahdlatul Ulama. Tema kali ini adalah sains, santri, dan teknologi. Jadi mungkin tadi sedikit sudah dijelaskan dengan Mas Munawir siapa saja pembicara kita. Nah ini atau diskusi kita hari ini, yaitu ada Mas Dr. Muhammad Hasan Habibi. Beliau adalah Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi atau Pusdatin dari Kemendikbud. Assalamualaikum Mas Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Kaila. Semoga suara saya cukup terdengar jelas dari UK ya. Ya, siap terdengar Mas, alhamdulillah. Beliau juga adalah Ketua Matan yang tadi dijelaskan, yang memang mengurus banyak sekali santri-santri di Indonesia. Selanjutnya kita juga ada Mas Fahrizal Yusuf Afandi, yaitu Sekretaris PCI NU Belanda, dan juga PhD student di Wageningen University Belanda ya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mbak Kaila. Ya, terus yang terakhir kita juga ada Mas Alfian Helmi. Beliau adalah anggota Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional dan juga baru selesai PhD ya Mas dari Hokkaido University di Jepang dan sekarang menjadi dosen di Institut Pertanian Bogor. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mbak Kaila. Terima kasih. Ya. Mungkin untuk sekarang kita akan memulai diskusinya dulu. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan bagi para diskusiawan kita hari ini. Terus mungkin kalau misalkan ada pertanyaan dari para peserta dan lain sebagainya boleh di chat atau mungkin kalau misalkan di dalam Zoom ini bisa pencet tombol raise hand. Mungkin nanti di akhir-akhir kita akan membuka diskusinya kepada peserta. Ya, mungkin pertanyaan untuk membuka diskusi kali ini, mungkin pertanyaan pertama, karena ini para diskusiawan ini juga para santri juga ya. Jadi ada satu pertanyaan sih yang saya ingin tanyakan juga untuk memulai diskusi ini. Jadi sebagai santri ketika masa sekolah dulu, apa yang membuat
diskusiawan ini semua tertarik untuk masuk ke bidang sains dan teknologi, karena mungkin ya beberapa tahun yang lalu kan belum mulai ya, masih awal-awal, masih awam sekali untuk santri masuk ke bidang seperti ini, bidang sains dan teknologi. Mungkin bisa dimulai dari Mas Hasan dulu. Baik, terima kasih. Selamat malam waktu Indonesia Barat. Saya nggak tahu kalau di UK ini jam berapa ya, siang mungkin ya. Dan tentu teman-teman yang di tempat yang lain juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semuanya. Bismillah, alhamdulillah, salawatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi sahbihi wa mawala. Yang langsung saja yang saya hormati kepada semua cendekiawan yang hari ini hadir, terutama tadi saya agak ngeri-ngeri sedap juga lihat beberapa PhD yang barusan selesai tadi ya, Mas Munawir ya. Ada yang dari UK, ada yang dari Jepang. Alhamdulillah sekarang banyak sekali diaspora, santri-santri di keluarga besar Nahdlatul Ulama yang menekuni banyak sekali disiplin keilmuan. Kalau tadi ditanya apa sih yang mendasari gitu ya, sebetulnya secara spesifik saat itu mungkin usia-usia kita SMA atau aliyah tentu tidak terbayang kita akan saat itu mengambil jurusan apa untuk kuliah kita saat itu ya. Cuman saya ingat persis saat itu saya pernah bertanya kepada orang tua saya, almarhum Kiai Haji Muhammad Habib Thaha, itu ayahanda saya. Saat itu saya kurang lebih sekitar kelas 3 SMA gitu ya. Waktu itu saya bertanya kepada orang tua, saya mengambil jurusan kuliah saat itu di Fakultas Keagamaan ataukah Fakultas Teknik. Saat itu teknik ya, tidak sains pujinya. Saat itu teknik. Maka saya ngambil teknik atau keagamaan. Saya berharap saat itu ngambilnya di fakultas-fakultas keagamaan sebagaimana teman-teman saya yang lain ya. Ada yang ngambil tarbiyah, ada yang ngambil usuluddin, ada yang ngambil dakwah gitu. Tapi di luar dugaan jawaban orang tua saat itu saya diminta justru untuk mengambil fakultas teknik. Saya diminta untuk mengambil fakultas teknik. Sempat menjadi sebuah tanda tanya besar saat itu buat saya pribadi. Kenapa Pak? Saya justru malah mengambil fakultas teknik. Pertanyaan ini saya ajukan 24 tahun yang lalu ke orang tua saya saat itu. Kenapa saya harus mengambil fakultas teknik? Jawaban apa saya di luar dugaan. Yang namanya keilmuan itu pada titik tertinggi adalah bagaimana kemudian terjadi kolaborasi interdisiplin keilmuan. Nah saat itu saya berpikir yang menguasai kemampuan-kemampuan keagamaan di dunia pesantren itu sudah sangat banyak. Yang alim itu luar biasa, yang hafidhul Quran juga apalagi, tapi kondisi saat itu 25 tahun yang lalu yang menguasai interdisiplin keilmuan di bidang sains, di bidang teknik, di bidang komputer itu masih sangat minim saat itu. Nah, titik puncak pengetahuan saya pikir adalah kolaborasi antar disiplin keilmuan yang kemudian tentu ujung-ujungnya bisa memberikan maslahat. Nah, kondisi maslahat masyarakat kita sebagian besar saat itu mungkin dalam pikiran sebagian orang adalah dimensi-dimensi yang sifatnya teknikal, semacam otomotif misalnya. Ini yang sangat praktis saja ya, yang saya tidak mencoba terlalu berfilsafat, tapi sangat praktis saja. Sesuatu yang sangat praktikal. Misalnya terkait dengan dunia teknik, terkait dengan dunia kedokteran, terkait dengan dunia ekonomi, nah hal-hal yang semacam itu. Namun jangan lupa saat itu orang tua saya bilang, walaupun kau ngambil jurusan teknik, tetap dikawal positioning kesantriannya tentu dengan organisasi-organisasi yang ada saat itu di kampus. Anggaplah contoh misalnya ada PMII misalnya gitu ya, yang kebetulan saya juga bergabung di sana. IPNU misalnya, saat itu 25 tahun yang lalu ya kondisinya, ya dikawal dengan pergerakan-pergerakan semacam itu. Sehingga kita tidak kepaten obor kalau orang Jawa bilang. Tidak kepaten obor, tidak kehilangan jejak, kemudian bisa tetap menjaga nyala api semangat keberagamaan kita dengan terus mengupdate dunia perkembangan teknologi yang saat itu hadir. Nah, atas alasan inilah kemudian terus terang saja orang tua saya saat itu menyarankan kau ambil jurusan fakultas teknik. Saat itu saya tidak terbayang mau jadi apa juga, apalagi jadi seorang kepala pusat data dan teknologi di Kementerian Pendidikan gitu ya. Karena bayangan saya, teman-teman saya sebagian besar kalau teknik ya bekerja, kalau misalnya ambil fakultas-fakultas yang lain ya mungkin menjadi guru atau dosen ya. Kira-kira itu bayangan pendek-pendek saya saja. Nah, sehingga saat itu baru saya rasakan betul.
setelah kemudian proses 25 tahun itu berjalan. Bahwa memang benar, toh pada titik tertentu banyak sekali kemudian keilmuan-keilmuan yang saling berkolaborasi dengan pendekatan-pendekatan yang sangat teknikal, itu lebih mampu untuk kemudian secara mudah dipahami oleh masyarakat. Dan tentu kita harapkan juga bisa memberikan maslahat yang lebih besar lagi. Nah, ini hal-hal yang sangat sederhana saja. Yang itu saya dapatkan dari orang tua saya 25 tahun yang lalu. Mungkin yang sekarang bisa jadi kondisinya berbeda ya. Teman-teman yang mengambil S2, S3 dengan beberapa jurusan spesifik mungkin argumentasinya berbeda. Tapi saya saat itu ya karena atas arahan dari almarhum orang tua saya. Saya pikir itu, Mbak. Terima kasih Mas Hasan. Ini pembukaan yang sangat menarik sekali. Mungkin kita lanjut ke yang lain, ke Mas Fahrizal. Pertanyaan yang sama juga, apa yang mendasari ketika awal memilih jurusan? Karena yang saya tahu Mas Fahrizal ini mengambil ke arah agrikultur ya, dan produk psikologis di Belanda sekarang. Silakan Mas. Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Mas Yai Hasan Habibie, Mas Alfian, Mas Munawir juga, dan teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ya, mungkin saya kemudian agak sedikit bernostalgia ya ke masa lalu, bahwa memang saya dibesarkan di keluarga besar NU. Almarhum kakek saya adalah seorang tokoh NU lokal di Karawang sana, begitu. Cuma memang sejak generasi ayah dan paman-paman saya, kami sudah, sejak generasi mereka itu tidak, memang kakek saya ini agak unik gitu, karena tidak ada anak-anaknya dari 5 orang itu yang secara spesifik masuk ke jurusan keagamaan. Saya punya paman yang dokter hewan, saya punya paman yang insinyur pertanian, begitu. Kemudian ada yang kemudian di jurusan manajemen pendidikan, akuntansi dan sebagainya. Ayah saya masuk jurusan ilmu politik di UGM misalnya. Nah, jadi sejak kecil memang saya tidak terlalu memang sudah sepertinya diarahkan untuk mempelajari secara formal, mempelajari ilmu-ilmu yang disebut sebagai ilmu-ilmu umum. Tapi tentu saja waktu itu kami sangat juga diberikan penekanan untuk tetap mengaji sebagaimana mengaji di pesantren begitu. Jadi kebetulan di rumah sendiri kami belajar, kemudian dekat rumah juga hanya 100 meter ada pondok pesantren yang hampir separuh, bahkan mungkin 3/4 waktu saya dihabiskan di sana, karena pulang sekolah langsung mengaji di diniyahnya, malamnya mengaji lagi sampai jam 9 dan sebagainya. Itu kemudian membuat ya saya paling tidak kemudian terekspos pada, kalau kita melihatnya sebagai sesuatu yang dikotomis, sebagai dua sisi pendidikan yang saling bertolak belakang. Gitu ya. Kalau kita melihatnya dikotomis, pada waktu itu saya melihatnya begitu. Tapi kemudian ada hal lain yang kemudian memotivasi saya untuk menekuni bidang yang sains dan teknologi, kemudian pada akhirnya mengambil bidang teknologi pertanian, atau kemudian saya fisiologi, Pak, bukan psikologi, itu fisiologi pasca panen, itu post harvest physiology. Nah, waktu itu tentu saja dalam pemahaman saya yang masih sangat sederhana, saya membaca sebuah buku tentang ilmuwan Muslim ya di abad pertengahan. Dan saya berdiskusi dengan almarhum ayah saya, dan mereka, ya saya berkata memang bahwa di zaman itu, tentu saja kita sekarang bisa berkata bahwa di zaman itu spesialisasi ilmu belum menjadi terlalu penting ya. Tapi kita melihat bahwa di zaman itu Islam gitu ya, peradaban Islam pernah jaya, pernah menjadi pemimpin peradaban dunia dan melahirkan ilmuwan-ilmuwan di bidang sains dan teknologi yang dikenal oleh dunia dengan karya-karyanya yang sampai sekarang masih bisa kita temukan. Misalnya Ibnu Sina, ya, Al-Farabi, Al-Hawarizmi, Al-Biruni dan sebagainya. Tentu saja dengan pemahaman waktu itu saya kemudian ini memotivasi saya. Lihat, kata ayah saya, zaman dulu ilmuwan Islam itu menjadi pemimpin dunia, begitu katakan.
saya kemudian diberikan konteks historis juga bagaimana kemudian pada akhirnya serangan dari tentara Mongol yang menghancurkan kota Baghdad dan kemudian membakar dan membuang gitu koleksi-koleksi kitab yang dari berbagai disiplin ilmu ke Sungai Efrat, sehingga Sungai Efrat dan Tigris menjadi hitam warnanya gitu kan. Itu membakar semangat saya untuk kemudian memantapkan diri untuk menekuni, untuk memilih misalnya masuk SMA, kemudian waktu itu masuk IPA, kemudian masuk jurusan teknologi pertanian. Nah, kira-kira itulah Mbak, motivasi yang meskipun tentu saja kalau saya baca dalam perspektif saya sekarang memang ada unsur romantisasi ya, romantisasi masa lalu yang kemudian melihat bahwa yang saat ini sebetulnya dalam konteks saat ini menjadi sangat naif ya untuk kita ingin menjadi orang yang menguasai segala bidang gitu. Tapi nanti itu kita bisa diskusikan lebih lanjut tentang itu. Tapi kira-kira untuk pengantar awal dari saya seperti itu, Mbak. Terima kasih. Terima kasih, Mas Fahrizal. Ini sekali ya, sangat membuka sekali bahwa semua dua itu emang dulu mungkin terlihatnya dikotomis, tapi sekarang sebenarnya bisa bergabung ya. Mungkin kita lanjutkan ke Mas Alfian, narasumber berikutnya. Mungkin Mas Alfian bisa ceritakan juga apa yang mendasari dan juga kenapa memilih memasuk ke bidang itu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Mas Hasan Habibi, salam kenal, Mas Fahrizal, Mas Yai Munawir Aziz, Mbak Kaila, mudah-mudahan semua sehat selalu. Saya mungkin kalau ditanya terkait dengan kenapa alasan gitu ya, alasan kita untuk memilih jurusan sains, paling tidak ada dua alasan. Yang pertama itu secara kultural dan yang kedua secara personal. Jadi kalau secara kultural di keluarga saya itu memang saya dibesarkan dari keluarga yang keluarga inti yang memang benar-benar suka sains. Tapi di antara keluarga kami itu tidak ada yang sampai lulus kuliah. Jadi nggak ada tuh keluarga saya mulai dari kakek nenek sampai semua anak cucunya sampai ini nggak ada yang sama sekali kuliah S1 pun tidak ada. Jadi paling tinggi itu ayah saya, itu pun di pendidikan guru agama PGA waktu itu. Jadi setelah itu kemudian dulu bapak saya tuh bilang gini, saya masih ingat, kalau kamu nggak bisa jadi dokter, jadi doktor gitu. Jadi kalau nggak bisa jadi dokter, jadi doktor. Jadi intinya dokter itu memang cita-cita saya di awal, karena waktu itu kan kayaknya kalau jadi dokter prestisius sekali ya, profesi yang istilahnya diidam-idamkan lah oleh para orang tua dulu. Kalau anak jadi dokter tuh jadi kebanggaan tersendiri, terus udah gitu juga bisa bermanfaat buat keluarga, buat masyarakat dan lain sebagainya gitu. Dan alam dan saya nggak berhasil jadi dokter gitu. Nggak berhasil memenuhi keinginan orang tua untuk jadi dokter, dan pilihannya jadi dokter gitu. Dan alhamdulillah ya istilahnya dengan izin Allah, alhamdulillah udah berhasil kemarin lulus pada bulan Maret untuk jadi dokter gitu. Itu alasan secara kultural memang dari keluarga seperti itu, dan saya cenderung yang secara personal itu memang menyukai hal-hal yang sifatnya saintifik ya. Kalau misalkan kita kadang berargumen tuh dasar argumen itu apa gitu. Dan sains itu kan bukan hanya istilahnya teknik atau kedokteran atau apa. Secara sosial pun kita bisa sebut social science, karena memang yang menjadi basisnya sains itu adalah argumentasinya bisa dipertanggungjawabkan. Ada metodologi secara ilmiah yang memang kalau diuji pun sahih gitu. Dan kita punya runutan
kalau misalkan di pesantren gitu ya, kita dapat dari guru kita dapat dari guru kita, sanadnya itu jelas misalkan gitu. Nah, itu yang kemudian saya sebut sebagai science. Maka ketika misalkan berargumen sama siapapun, terus kita berdialog secara ini, biasanya ada prinsip-prinsip science itu yang kita ambil. Argumennya bisa dipertanggungjawabkan tidak, datanya sahih tidak, dari siapa, teorinya siapa, seperti itu. Jadi kurang lebih secara singkatnya seperti itulah. Kalau kita bernostalgia panjang, memang banyak sekali cerita-cerita runutannya, tapi paling tidak itu sebagai pengantar nanti untuk kita diskusi lebih lanjut. Mungkin itu saja Mbak Kaila. Ya, terima kasih Mas Alfian untuk penjelasannya juga, pengantarnya juga. Jadi itulah ketiga narasumber kita ya. Mungkin untuk melanjutkan diskusi ini, saya akan menanyakan lagi pertanyaan berikutnya, yaitu dari jurusan-jurusan yang ini kan berbeda-beda banget ya. Mas Alfian mengambil social science, yaitu mungkin ilmu IPS ya kalau kita sekarang ketahuinya. Terus Mas Fahrizal mengambil fisiologi tadi ya, maaf Mas, fisiologi agrikultur itu, dan Mas Hasan mengambil lebih ke teknologi, teknik, dan akhirnya masuk ke sebagai ketua Pusdatin juga. Apa masalah-masalah yang dihadapi Indonesia, dan mungkin apa yang bisa kita sebagai seseorang yang lagi menekuni bidang itu, atau mungkin yang lagi sedang ingin masuk ke arah bidang itu, bisa kita berikan lagi kepada Indonesia, gitu aja mungkin. Mungkin dimulai dari Mas Hasan. Oke, ini kalau cerita kayak gini bisa panjang nanti nih ya. Tapi nggak apa-apa. Tapi ini menarik, saya tadi mendengarkan dari Mas Fahrizal, Mas Alfian gitu ya. Jadi memang saya pikir kalau menjadi sebuah tanggung jawab secara akademis ya maupun secara moral, apalagi tadi dua orang yang cerita juga sama-sama menyelesaikan PhD-nya di luar negeri. Saya sih berharap kemudian teman-teman yang sudah menyelesaikan studinya ini melihat fenomena gap yang ada di Indonesia. Melihat fenomena gap yang ada di Indonesia dari tentu disiplin keilmuan masing-masing. Kalau tadi Mas Fahrizal mungkin dari sisi agriculture ya, terus kemudian Mas Alfian mungkin dari sisi kedokteran tadi kalau tidak salah ya, keilmuannya. Nah, tentu ada fenomena gap yang kemudian kita hadapi di Indonesia, yang kemudian disiplin keilmuan kita bisa memberikan kontribusi sampai sejauh mana. Sama saya pikir di semua doktoral manapun atau PhD pasti ada fenomena gap, ada theoretical gap kan gitu. Nah, saya sangat hakul yakin gitu bahwa dengan kapasitas yang dimiliki oleh masing-masing santri yang sudah berdiaspora secara keilmuan ini mampu memberikan sumbangsi. Saya kasih contoh begini. Karena kebetulan saya sehari-hari bergerak di Kementerian Pendidikan sebagai seorang praktisi birokrat. Kalau Mas Fahrizal mungkin sebagai akademisi gitu ya. Saya sebagai praktisi birokrat. Contohnya saya di Kementerian Pendidikan begini. Kita punya jumlah peserta didik seluruh Indonesia itu 68 juta. Seluruh Indonesia. 68 juta yang itu SD, SMP, SMA, SMK, MI, MTS, Aliyah, perguruan tinggi umum, perguruan tinggi keagamaan, Mahat Ali gitu ya. Dan semua mungkin komunitas-komunitas pembelajar yang ada. Itu sekitar 68 juta. Yang itu tentu tidak merata secara kemampuan maupun keterbatasan akses. Dan tentu saja adalah persoalan sebaran infrastruktur yang tentu tidak sama idealnya antara satu titik dengan titik yang lain. Nah, kalau dari perspektif saya yang selama ini bergerak di teknologi, cara yang paling cepat dan efisien untuk melakukan proses penyamarataan gitu ya, atau peningkatan atau percepatan kualitas itu adalah dengan sentuhan teknologi. Karena kita sama-sama tahu untuk bangun infrastruktur itu mahalnya luar biasa. Kita sama-sama tahu untuk bangun jalan tol Pak Jokowi itu dari Surabaya sampai Jakarta misalnya dia sambungkan selama 5 tahun itu betapa investasi yang luar biasa mahal, tapi itu memang wajib dilakukan. Itu baru Jawa. Belum kemudian dari Lampung sampai Aceh. Belum kemudian Kalimantan. Belum kemudian Sulawesi, belum kemudian Indonesia Timur, saudara-saudara kita di Papua, Maluku, atau di Nusa Tenggara. Sehingga saya memiliki titik keyakinan kalau saja percepatan infrastruktur teknologi hadir di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, itu minimal 68 juta peserta didik kita itu memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses ilmu pengetahuan.
Mereka memiliki kesempatan yang sama untuk beroleh informasi mencari beasiswa. Mereka beroleh akses yang sama untuk kemudian bisa berdiskusi secara tatap maya yang hari ini menjadi tren karena pandemi, yang itu pada akhirnya bisa saling bertukar pengetahuan, saling bertukar pengalaman, dan syukur-syukur bisa saling berkolaborasi dan bergandengan tangan, melakukan aksi-aksi real. Sekali lagi, salah satu kuncinya adalah percepatan pembangunan infrastruktur teknologi informasi. Itu dari domain yang selama ini saya lakukan. Nah, tentu ini saja kan tidak cukup. Setelah kemudian percepatan infrastruktur ini hadir, what next? Nah, karena kita kemudian berhadapan dengan case-case tadi yang ada di masing-masing bidang, entah itu pertanian, entah itu dunia medis, entah itu dunia infrastruktur, ataupun sosial humaniora yang lain, yang tentu membutuhkan juga pendekatan-pendekatan sesuai dengan disiplin ilmu yang ada di tempat kita semua masing-masing. Nah, di titik ini saya meyakini kemudian kalau saja peran-peran yang saya lakukan misalnya hari ini mampu mendorong percepatan infrastruktur itu sehingga adik-adik kita memiliki kesempatan yang sama untuk beroleh akses, saya kok sangat yakin yang katanya Nahdlatul Ulama ini jumlahnya terbesar gitu ya di antara sekian entitas yang ada di Indonesia, tentu akan memiliki kesempatan yang sama baiknya pula untuk beroleh akses-akses tersebut, sehingga akan lahir kader-kader, sumber daya manusia, kemudian juga potensial karir ke depan untuk mengisi ruang-ruang kemerdekaan yang sudah diwariskan para pendahulu kita sebelumnya. Jangan lupa, Nahdlatul Ulama ini pendiri negara Republik Indonesia. Sahamnya itu ada di titik ini. Sehingga kita juga memiliki kewajiban untuk mengisi ruang-ruang kemerdekaan yang sudah diwariskan oleh para pendahulu kita yang sebagian besar di situ adalah para kiai, para masyayikh, para mursyid torekoh, yang mereka juga habis-habisan, berdarah-darah untuk kemudian melahirkan negara ini. Nah, dengan kesempatan yang dibuka secara paralel ini, tentu sebagian besar saya pikir akan mengakselerasi juga dari para santri, para pelajar, para peserta didik, sehingga meraih cita-cita yang mereka impikan. Itu dalam konteks sudut pandang saya secara di Kementerian Pendidikan yang kebetulan concern dalam pemanfaatan teknologi informasi. Kira-kira demikian, Mbak Kaila. Sederhananya dulu aja. Oke, terima kasih Mas Hasan. Menarik sekali ya ngomongin soal teknologi ini yang semakin berkembang dan lain sebagainya. Untuk Mas Fahrizal sendiri, apa yang bisa diinikan dengan jurusan yang Mas ambil ini dari bidang agrikultur itu sendiri untuk Indonesia, dan masalah-masalah apa yang sedang Indonesia alami, dan mungkin bagi para santri-santri juga bisa berpikir lagi, oh iya bisa jadi ini yang saya inginkan gitu. Ya, baik. Bidang saya adalah teknologi pasca panen. Ya, jadi teknologi pasca panen itu bicara soal kita setelah kita memanen sampai kemudian processing atau upaya-upaya yang bisa dilakukan dengan bantuan sains dan teknologi untuk memperpanjang umur simpan dan mengurangi susut pangan ya atau food loss atau food waste begitu. Nah, kalau melihat bidang saya, profil Indonesia sampai saat ini tentu saja tidak bisa dibilang menggembirakan. Contohnya kita adalah negara makanan pokok kita kan beras. Nah, di bidang misalnya di ya, tahun 2015 itu 10% kita nilai kehilangan hasil dari padi yang kita panen itu 10% kira-kira. Itu setara dengan 7,5 juta ton gabah kering beling atau setara dengan 4,2 juta ton beras dengan asumsi rendemen 55%. Jadi dari gabah tadi menjadi beras 55%-nya. Atau kalau kita kuantifikasikan menjadi sebesar 3,5 triliun rupiah yang hilang secara cuma-cuma karena teknik, keterbatasan alat dan teknologi, serta budaya menurut saya ya, serta budaya yang belum menghargai hasil panen sebagai sesuatu yang bernilai sehingga harus dijaga agar tidak terbuang secara percuma. Nah, itu kita baru bicara soal susut kuantitatif. Belum bicara soal susut yang sifatnya kualitatif. Mbak Kaila kan mahasiswa gizi ya, ahli gizi ke depan, juga paham bahwa teknik dan cara
menyimpan yang tepat itu juga akan menjaga agar nilai gizi dari produk pertanian, terutama produk buah dan sayur yang sangat penting bagi pemenuhan gizi masyarakat, gitu, itu penting sekali gitu. Cara memanen, cara menyimpan, respect the cooling chain kalau bahasa food technologies-nya itu sangat penting. Dan di kita itu masalah-masalah yang masih sangat menonjol. Kemudian data di tahun 2019 atau 2018 menyebutkan bahwa kita adalah negara dengan tingkat food loss dan food waste nomor 2 terbesar di dunia. Ya, jadi kalau dihitung per orang itu kita nomor 2 setelah Arab Saudi. Arab Saudi itu 427 kg food, ya, makanan bahan pangan yang terbuang per orang, ya, per kapita per tahun. Kita 300 kg, setelah kita Amerika Serikat 277, kemudian Uni Emirat Arab 196. Nah, ini tentu saja menjadi masalah ketika kita masih menjumpai bahwa di negara kita sendiri masih banyak orang yang mengalami kerawanan pangan. Tapi di sisi lain secara agregatif, secara rata-rata kita kita menjadi bangsa dengan food loss yang tertinggi kedua di dunia. Nah, ini tentu saja menjadi lapangan pertempuran, ya, yang atau mungkin kalau dalam bahasa yang lebih positif adalah medan hidmah yang sangat menantang buat saya ketika saya kembali ke Indonesia besok. Ya, itu kalau kita melihat dari sudut pandang keilmuan saya secara spesifik. Tapi izinkan saya juga untuk mengatakan bahwa kita sebagai santri, kalau kita bicara soal sains dan teknologi, kita punya modal besar, ya, sebetulnya untuk meraih atau untuk setidaknya menjadi lebih maju dalam bidang sains dan teknologi. Ya, karena ya mungkin saya akan bicara agak filosofis, ya. 5 prinsip integritas ilmiah itu antara lain adalah honesty, kejujuran, kemudian scrupulousness, ketelitian, transparansi, independensi, dan responsibility. Nah, adab dan filosofi menuntut ilmu menurut santri itu kompatibel dengan 5 prinsip ini. Kemudian, kenapa? Karena santri itu tujuan utama ketika belajar itu adalah meraih kemanfaatan dan keberkahan ilmu. Jadi itu ketika kita tujuannya hanya itu, ya, meraih kemanfaatan dan keberkahan ilmu, maka secara etis, ya, kita diingatkan bahwa keberkahan dan kemanfaatan ilmu tidak akan tercapai kalau kita misalnya tujuan menuntut ilmu kita adalah tujuan-tujuan yang duniawi untuk diri kita sendiri. Kalau kemudian tujuan duniawi ingin memperbaiki kualitas masyarakat dan sebagainya, itu kan berbeda, ya. Nah, kemudian santri sendiri menurut saya ada beberapa hal yang menjadikan keunggulan dari santri terkait tadi integritas scientific integrity tadi. Pertama, santri itu mempelajari literatur dalam bahasa internasional. Jadi kalau ada sekolah berstandar internasional di Indonesia beberapa waktu lalu, pesantren kita sudah punya SBI itu sejak ratusan tahun yang lalu dalam bentuk pesantren, ya, dalam bahasa internasional, dalam bahasa Arab. Kemudian kita santri itu terekspos pada tradisi kritik yang sifatnya interspasio-temporal. Maksud saya bagaimana? Karena yang kita kaji itu kan kitab-kitab yang ditulis dalam runtun waktu yang berbeda, ya, dan dari orang-orang yang berasal dari negara-negara yang berbeda. Ada yang dari Timur Tengah, ada yang dari India, misalnya Fathul Mu'in itu kan Al-Malibari itu kan orang India, orang Malabar misalnya. Ada yang dari Persia, gitu. Ada yang dari Turki, orang Kurdi misalnya. Nah, sehingga kita terbiasa pada apa yang disebut, kalau di sains itu kan ada tesis, antitesis, dan sintesis. Contohnya aja kita mengenal ada matan. Ya, kitab itu kan ada kitab matan. Kitab matan kemudian diberi syarah, dikomentari. Syarah kemudian diberi hasyiah, ya, dikomentari lagi. Kemudian hasyiah itu kadang kemudian udah jadi syarah matan, syarah hasyiah, dibikin ringkasannya lagi di mukhtasar. Dan di situ kita melihat yang ketiga ini, kita terbiasa pada akhirnya pada perbedaan ilmiah dan melakukan komparasi literatur. Betul yang disampaikan oleh Mas Alfian tadi, kita terbiasa untuk merujuk, memilih gitu. Baru di kitab Fathul Qorib saja kita sudah ketemu bahwa di sana disebutkan ada penjelasan ini, menurut ini begini gitu, ya. Baru bicara masalah hukumnya tayamum dan sebagainya sudah terekspos pada perbedaan pendapat
yang kemudian kita dilatih untuk melakukan verifikasi. Nah, ini kemudian juga didukung oleh tadi tradisi sanad. Ya, orang santri itu kan sangat menekankan pentingnya sanad. Kamu belajar dari siapa? Nah, gurumu belajar dari siapa, kemudian sampai ke musannif atau mu'alif dari kitab tersebut. Menurut saya budaya seperti ini, kalau kita bisa memaknai dalam sudut pandang yang lebih mendalam secara filosofis adalah akan membentuk sikap yang attitude gitu ya. Attitude sebuah sikap perilaku yang sangat penting bagi siapapun sebetulnya, tapi ini sudah menjadi sesuatu yang seharusnya inherent, sehingga santri itu bisa menjadi apa saja yang dia inginkan tanpa melupakan jati diri kesantriannya. Begitu, Mbak. Terima kasih Mas Fahrizal. Ini sekali ya, pembicaraannya juga semakin mendalam kitanya menjelaskan tentang sebagai santri juga banyak sekali dasar-dasar yang kita pelajari yang sebenarnya digunakan untuk ilmu saintek itu. Tapi mungkin kita tidak terlalu memahami itu, tidak lihat itu dari secara dasar. Untuk Mas Alfian sendiri, yang saya tahu kan Mas Alfian ini adalah anggota I4 ya, Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional. Jadi sebagai anggota I4 ini dan juga sebagai santri, apa yang Mas Alfian bisa jelaskan juga pada santri-santri lainnya untuk menjadi ilmuwan dan agar tidak takut untuk dengan hal-hal seperti ini gitu mungkin. Baik, makasih Mbak Kela. Ini kalau disebut ilmuwan itu kayaknya belum pantas ya, cuma bergabung aja di Ikatan Ilmuwan. Tapi pasti gini, saya belajar banyak dari penjelasan Mas Hasan tadi sama Mas Fahrizal, bahwa yang pertama itu memang kita akui ada kesenjangan yang istilahnya lebar ya di antara pendidikan di Indonesia gitu. Yang Indonesia Timur, Indonesia Barat itu memang senjangannya cukup tinggi, sehingga memang karena kesenjangan itu tidak memungkinkan orang untuk start di garis yang sama gitu. Garisnya ini udah beda gitu. Sehingga kesempatannya kadang yang di desa itu sama yang di kota berbeda gitu. Terus karena aksesnya juga berbeda, sehingga kesempatan untuk meraih sesuatu itu juga berbeda. Dan itulah memang yang selama ini mungkin Mas Hasan dan jajarannya di Kementerian Pendidikan Nasional coba untuk istilahnya menipiskan itu gap-gap itu gitu dengan tadi pembangunan infrastruktur teknologi yang masif dan lain sebagainya. Tapi yang selanjutnya yang perlu kita ini sebelum tadi masuk ke pertanyaan Mbak Kaila ya, kita ini masuk ke fase bonus demografi. Jadi NU di abad kedua itu beda tantangannya dengan NU di abad pertama. NU di abad kedua pasti didominasi oleh lebih kepada istilahnya generasi yang produktifnya lebih besar. Generasi anak-anak mudanya itu lebih besar ketimbang generasi-generasi tuanya. Dan ini berimplikasi juga terhadap berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, yang mungkin kalau dulu misalkan kita melihat orang cenderung sifatnya keilmuan itu mendalam gitu, jadi satu hal dipelajari mendalam, tapi sekarang kita melihat orang tidak begitu dalam tapi meluas, melebar gitu. Jadi dia tahu semuanya tapi tahunya dikit-dikit gitu. Nah, itu ada perubahan seperti itu. Terus kemudian saat ini dan juga ke depan itu ada perubahan perilaku, perubahan budaya, di mana orang cenderung memanfaatkan teknologi lebih besar, dan karena perkembangan teknologi itu lebih cepat dibanding perkembangan policy, perkembangan perkembangan hukum legal. Secara misalkan orang belum ngatur tentang Gojek misalkan dulu, tiba-tiba teknologinya udah ada gitu. Nah, ke depan tuh bakal lebih banyak seperti itu. Jadi belum ada aturannya, tapi teknologinya udah ada, udah berkembang pesat, dan itu bakal akan terus kita jumpai di nanti NU abad kedua tuh kita akan menjumpai itu. Jadi ibaratnya belum sampai ditulis kitabnya, tapi udah ada itu, udah banyak ini praktik-praktiknya gitu.
belum sampai ada hukumnya gimana, tapi udah ada tuh praktek-prakteknya seperti itu. Jadi akan lebih banyak fenomena-fenomena mungkin seperti itu. Dan ya itu tadi, di tantangan ke depan itu revolusi industri 4.0, terus kemudian society yang lebih terbuka, lebih istilahnya sekarang kita bisa manfaatkan teknologi gini. Mas Fahrizal di Belanda, Mas Munawir di Inggris dan lain sebagainya, yang dulu mungkin para muasis kita tidak pernah terbayang misalnya mengaji lintas benua seperti ini dan lain sebagainya dengan memanfaatkan teknologi dan lain sebagainya, kayak gitu. Dan mungkin ini akan lebih masif ke depannya. Jadi itu saya pikir ada perubahan-perubahan yang cukup signifikan yang itu menjadi challenge sendiri buat kita yang masih muda-muda ini. Nah, terkait dengan gimana caranya supaya misalkan jangan minder, jangan takut, jangan ragu gitu untuk menembus, karena gini, manusia itu pasti punya limit, tapi kita tidak boleh melimiti diri kita sendiri gitu. Tidak membatasi istilahnya, saya pengen seperti Mas Fahrizal yang sekolah ke Belanda gitu. Dan tapi saya nggak bisa misalkan, atau membatasi diri sendiri. Nah, kalau udah membatasi diri sendiri itu kita udah kalah di awal. Sehingga yaitu yang pertama yang pasti jangan takut karena mimpi itu gratis. Dan saya pernah diajari sama orang tua saya itu, kalau ada sesuatu kesempatan, coba, karena resikonya hanya gagal. Resikonya nggak ada yang lain. Ya kalau kita nggak sukses, kan pasti gagal gitu kan. Udah resikonya nggak ada yang lain lagi, cuma gagal. Dan itu ya udah nggak ada ini ya. Jadi coba aja gitu. Dan itu yang selama ini saya lakukan. Jadi kalau misalkan ada apapun, ada kesempatan beasiswa, ya coba aja. Toh kalau resiko paling ininya gagal, ya udah gagal gitu ya. Memang belum rezeki kita gitu kan. Kayak gitu aja. Mungkin itu sedikit pengantar kedua ini ya. Makasih makanya. Terima kasih Mas Alfian. Ini benar sekali sih kalau ngomongin soal jangan melimit diri sendiri ya. Jadi untuk memasuki pertanyaan berikutnya, memandangkan ini kan kita udah 95 tahun, Nahdlatul Ulama, dan sudah akan dalam 5 tahun lagi kita akan memasuki abad kedua seperti yang Mas Alfian jelaskan, 100 tahun NU. Apa yang menurut narasumber ini perlu disiapkan oleh para santri ke depannya? Mungkin Mas Hasan boleh memulai ini. Oke, baik, terima kasih. Saya pikir sebelum saya menjawab itu, kita bisa mengambil pelajaran dari para kiai-kiai kita terdahulu ya. Jadi salah satu kelebihan kiai-kiai kita itu, kalau bahasa orang Jawa itu kan weruh sadurunge winarah gitu kan. Atau mampu melihat hal-hal yang berada di depan, yang itu berdasarkan, kalau saya masih meyakini itu berdasarkan prediksi dan kealiman beliau-beliau saat itu. Nah, saya pikir ini sama juga. Saya pikir ini sama juga dengan kemudian kondisi sekarang yang harus dilakukan adalah kemampuan untuk melakukan prediksi dan analisis tren-tren yang akan terjadi ke depan. Dan ini tentu bisa dilakukan dengan kemampuan keilmuan yang sudah dimiliki oleh sebagian besar para PhD kita ini, membaca tren-tren ke depan ini semacam apa. Nah, di titik inilah saya pikir kemudian menjadi menarik untuk kemudian kita lakukan secara bersama-sama dan secara kolaboratif ya terhadap tren-tren yang akan terjadi secara global. Saya mencatat sebetulnya ada 3 item yang nanti akan menjadi tren ke depan ya. Kalau kita bicara dari beberapa fenomena global yang ada. Yang pertama tadi sama-sama kita sudah sepakat satu persoalan pemanfaatan teknologi. Pandemi ini memajukan beberapa tahun skema digitalisasi banyak sektor yang kemudian maju karena faktor pandemi. Pemanfaatan ini sudah tidak bisa kita tepikan lagi, sudah tidak bisa kita nafikan lagi. Pilihannya cuma satu, ya kita masuk ke titik itu.
Sehingga tidak kemudian banyak sekali nanti kita harapkan pemain-pemain dari sisi pemanfaatan teknologi ini yang lahir dari kader-kader atau santri-santri Nahdlatul Ulama. Ini yang pertama. Kemudian kedua, perubahan yang kemudian menjadi tren global adalah persoalan sosiokultural. Yang ini juga menjadi salah satu topik hangat yang mungkin sebagian besar banyak sekali kader-kader NU berkecimpung di titik ini. Pendekatan-pendekatan yang sifatnya sosiokultural terkait dengan demografi, terkait dengan populasi, termasuk dalam hal ini adalah dunia ekonomi yang di situ mungkin tampaknya ada pertanian di sana. Nah, ini juga menjadi tren ke depan karena di sini di tren-tren global dunia itu satu, usia harapan hidup kita itu nanti meningkat dari beberapa statistik. Kemudian persoalan migrasi, persoalan urbanisasi, persoalan interchange budaya, dan kemudian kelas menengah yang juga naik. Plus juga kepedulian konsumen yang itu juga semakin meningkat terhadap beberapa produk yang selama ini kita konsumsi. Ini juga akan menjadi tren ke depan terkait perubahan sosiokultural yang di samping persoalan faktor teknologi tadi. Nah, kemudian yang ketiga, ini persoalan lingkungan. Ini yang menarik, ini tentu menjadi salah satu disiplin keilmuannya Mas Fahrizal atau Mas Alfian. Kita harus sadar betul nanti bahan bakar fosil kita itu habis nanti. Bahan bakar fosil kita nanti itu akan habis. Indonesia yang selama ini hanya mengandalkan pada sektor minyak bumi dan gas misalnya. Sejak tahun 70-an kita sama-sama paham. Itu menjadi sektor utama pendapatan negara, katakanlah gitu. Tapi tren global ke depan, satu persoalan habisnya bahan bakar. Kemudian yang kedua persoalan krisis air. Yang ketiga persoalan perubahan iklim atau climate change. Ini juga menjadi sebuah kajian yang menarik. Saya mencoba 3 hal itu saja. Mungkin kalau yang lain nanti monggo bisa ditambahkan. Yang itu mengalami perubahan sangat cepat. Dalam termin waktu hanya hitungan tahun. Tidak hanya hitungan dekade. Dulu kita biasanya menghitung proyeksi kan hitungannya dekade. 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Sekarang enggak, ini percepatan ini sangat datang dengan sedemikian luar biasa. Nah, di titik inilah saya pikir nanti sahabat-sahabat di Nahdlatul Ulama, santri, macam-macam, mampu menjawab di 3 titik besar ini tadi. Di luar keilmuan keagamaan yang memang sudah menjadi majornya selama ini. Aktivitas pesantren yang memang selama ini sudah menjadi dunia yang ditekuni. Tapi bagaimana kemudian kita bisa berproses dengan percepatan teknologi, bagaimana kemudian kita bisa menyikapi perubahan sosiokultural yang sedemikian cepat, dan bagaimana kita juga bisa melakukan penyikapan terhadap perubahan lingkungan yang dengan 3 indikasi yang tadi saya sebutkan. Nah, ini akan menjadi tren-tren global ke depan yang harus dijawab dengan beberapa aksi-aksi. Saya ingat persis dawuhnya Al-Maghfurah Romo Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfud, Rais Am PBNU, di periode yang kemarin. Beliau pernah mengatakan menjadi orang baik itu mudah. Kita diam saja sudah menjadi orang baik. Tapi bagaimana menjadi orang yang bermanfaat, itu kata kuncinya adalah kita harus bergerak. Nah, tentu pergerakan yang kemudian disertai dengan domain profesionalitas keilmuan yang melekat pada diri para santri ini tentu akan menjadi titik ungkit yang luar biasa untuk kita menjawab 3 tantangan besar itu terkait teknologi, terkait sosiokultural, dan terkait perubahan lingkungan yang itu sudah nampak sekali di tren era global mungkin di usia 100 tahun nanti Nahdlatul Ulama ini akan kita hadapi. Saya pikir itu Mbak Kaila. Terima kasih Mas Hasan penjelasannya. Itu 3 poin ini yaitu sosiokultural, teknologi, dan lingkungan ini memang semakin pesat majunya ya, dan kita harus menghadapi itu, dan juga mungkin itu sebagai persiapan juga untuk ke depannya. Untuk Mas Fahrizal, menurut Mas apa yang perlu disiapkan oleh para santri dengan semakin berkembangnya dunia juga dan dengan semakin masuknya abad kedua NU ini? Ya, sebenarnya tadi Mas Yai Hasan sudah sangat detail dan futuristik ya, menggambarkan peta jalan tantangan yang akan kita hadapi beberapa tahun atau ke depan yang berjalan sangat cepat ya. Dalam laju yang sudah mengalami lajunya sudah mungkin eksponensial ya, tidak hanya dekade tapi bicaranya tahunan. Saya bicara mungkin tidak lepas kan, kita bicara santri tidak bisa lepas dari bicara tentang Nahdlatul Ulama ya. Nah, kita tahu Nahdlatul Ulama kan artinya kebangkitan. Kebangkitan itu kan kata benda tapi sudah menyaratkan
ada proses yang dinamis ya, ada proses keberlanjutan. Kalau menurut saya tujuan para ulama ini mendirikan NU tidak lain adalah untuk satu meningkatkan mutu keberagamaan, yang kedua adalah meningkatkan mutu kesejahteraan. Nah, dua tujuan besar itu yang saat ini di tengah tantangan masa depan ini sedang menjadi ujian bagi kita. Apakah kita mampu tetap ya mewujudkan dua tujuan itu? Nah, saya pikir tentu saja tantangan globalisasi harus direspon oleh santri. Tadi saya bicara bahwa santri terekspos pada bahasa internasional, yaitu bahasa Arab. Tentu saja santri juga saat ini mungkin saya melihat sudah cukup baik, tetapi harus terus-menerus digalakkan santri menguasai bahasa Inggris misalnya. Ya. Sudah banyak santri-santri yang berdiaspora ke luar negeri, tetapi mungkin secara kuantitas harus terus ditambah jumlahnya untuk bisa mewarnai begitu. Karena tadi santri punya karakteristik yang menurut saya sangat luar biasa sebagai seorang saintis ya, untuk menjadi seorang saintis atau teknologis yang baik. Gitu. Nah, yang kedua juga ya tadi inovasi untuk menghadapi tantangan-tantangan. Kalau saya karena saya orang ini ya, orang ya pertanian dan lingkungan hidup gitu, tantangan-tantangan di bidang perubahan iklim juga itu harus direspon oleh pesantren. Sudah saatnya pesantren atau santri itu menjadi pelopor bagi sebuah gaya hidup yang lebih sustainable. Gitu. Contoh singkatnya saja, contoh simpelnya saja, karena saya di Belanda, ya tentu saja secara topografis Belanda ini sangat diuntungkan, datar begitu ya. Budaya bersepeda, budaya aktivitas fisik itu menjadi sangat menonjol. Dan saya ingin gitu pesantren memulai lagi gitu ya, gerakan lingkungan yang dari ini saja lah, kan tidak semua pesantren itu berada di pedesaan ya, ada pesantren juga sekarang sudah, atau dulunya pedesaan sekarang menjadi perkotaan. Karena misalnya pesantren punya gerakan sepeda pesantren begitu, di mana mobilitas santri dan sebagainya dari satu lokal ke lokal yang lain di pondok itu dilakukan dengan bersepeda, tidak dengan misalnya naik sepeda motor, cuma 200 meter atau jalan kaki dan sebagainya. Ini sesuatu yang kecil, tapi menurut saya nilainya akan sangat besar, karena saya pernah membaca bahwa pandemi COVID ini setidaknya menunjukkan lagi kepada kita bahwa aktivitas fisik itu berkorelasi positif dengan kebugaran, dan kebugaran berkorelasi juga dengan fitness ya, dengan imunitas kita menghadapi penyakit begitu. Bisa jadi masyarakat kita, tidak hanya santri ya, tapi secara umum masyarakat Indonesia menjadi lebih rawan karena itu tadi, karena semakin menurunnya tingkat kebugaran ya, karena aktivitas fisik yang sudah semakin lama berkurang. Kita dimanjakan dengan misalnya keberadaan sepeda motor yang berada di mana-mana gitu. Padahal orang tua kita, kiai-kiai kita, guru kita mungkin berapa dekade yang lalu, 40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu punya ketika itu belum mengenal itu, mereka melakukan aktivitas fisik yang luar biasa dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga punya gaya hidup yang lebih sehat daripada kita. Menurut saya kita harus belajar dan kemudian memaknai kembali begitu. Dan pesantren ya atau santri, saya harapkan muncul gerakan seperti ini. Misalnya lagi, saya bicara yang praktis-praktis aja ya. Santri itu kan, pesantren itu kan orangnya banyak. Terus karena orangnya banyak, tentu saja punya limbah yang banyak. Limbah biologis yang banyak. Bagaimana pesantren kemudian bisa mengolah sampah secara lebih ramah lingkungan? Mengubah sampah menjadi sesuatu yang bernilai. Maaf juga, sampah yang dihasilkan dari santri sendiri itu kan sebetulnya kalau kita bisa menerapkan teknologi bisa kita manfaatkan sebagai biogas.
berapa potensi biogas yang bisa dihasilkan. Sudah ada beberapa pesantren, tetapi menurut saya hal-hal ini terus harus direplikasi di pesantren-pesantren yang lain, tentu saja dengan memperhatikan kondisi-kondisi setempat ya. Tidak bisa di generalisasi bahwa jalan seperti ini. Tapi maksud saya adalah kita pesantren harus mampu merespon tantangan-tantangan zaman ini dengan inovasi yang berbasis pada sains dan teknologi, gitu saja, dengan landasan kearifan pesantren. Gitu, Mbak. Terima kasih Mas Fahrizal. Itu penjelasannya mungkin berhubungan juga ya dengan tadi yang disampaikan oleh Mas Hasan tentang lingkungan dan gimana kita bisa, itu adalah masalah kita makin ke depannya, bukan hanya secara dekade, tapi juga dengan setiap tahun gitu, sudah makin cepat lagi eksponensialnya. Mungkin untuk Mas Alfian, apa harapannya untuk santri-santri ini, karena juga yang saya tahu bahwa Mas Alfian juga lebih ke arah sosiologi lingkungan ya. Jadi apa dari perspektif itu mungkin apa yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan ke depannya juga gitu. Baik, makasih Mbak Kaila. Saya pikir saya sepakat sekali dengan apa yang disampaikan Mas Hasan sama Mas Fahrizal tadi tentang beberapa fenomena global, tapi saya menambahkan dikit bahwa globalisasi yang kita rasakan sekarang ini juga telah membawa dampak yang signifikan terhadap NU ya. Misalkan ke depan mungkin lebih banyak pertukaran ahli, pertukaran mutasi ahli global gitu, atau kiai-kiai global yang datang ke Indonesia ataupun dari Indonesia keluar. Itu sudah barang tentu akan menjadi fenomena global yang perlu kita sikapi dan kita siapkan dari sekarang. Jadi kemudahan untuk akses teknologi juga berdampak terhadap perubahan atau mobilitas orang-orang ini. Terus yang selanjutnya mungkin fenomena global yang tadi, selain yang tadi disebutkan oleh Mas Hasan, itu memang saya sepakat ada transisi ke ekonomi yang lebih ramah lingkungan gitu. Tapi juga selain ramah lingkungan, orang sekarang itu lebih concern juga ke arah-arah yang sifatnya etis, privasi, terus kemudian jadi kalau dulu misalkan kita foto sembarang orang terus bisa nggak kenapa-napa gitu, kalau sekarang itu orang lebih concern ke situ. Ya memang ada perubahan-perubahan signifikan baik itu dari sosial budaya dan lain sebagainya. Terus sekarang juga kita menghadapi di mana kalau tadi saya sebutkan ada bonus demografi, kita menghadapi juga di mana anak-anak muda itu, generasi muda itu banyak yang mendapatkan pendidikan formal lebih banyak dibanding sebelum-sebelumnya gitu. Jadi kita menghadapi era di mana kalau dulu mungkin pendidikan non formal yang lebih banyak, pendidikan ngaji di lekar apa segala macam. Kalau sekarang ini kita menghadapi meningkatnya pendidikan formal, dan ini sangat baik karena bisa untuk meningkatkan skill, tapi juga bisa menjadi challenge tersendiri gitu. Nah, dari situlah kemudian kita perlu ada perubahan cara pandang, perubahan mindset, perubahan attitude atau perilaku gitu untuk mengikuti kiai-kiai kita terdahulu, gimana mereka bisa beradaptasi dengan perubahan zaman dan lain sebagainya. Tapi yang pasti di tengah fenomena global seperti itu ada juga kebutuhan bahwa ke depan itu bukan hanya dalam sains ya, bukan hanya istilahnya sains itu tidak bisa berdiri sendiri. Kadang sekarang orang itu kan terlalu fokus sama satu bidang studi, terus kemudian menihilkan bidang studi lain. Dan itu sekarang itu ada namanya transdisciplinary. Ya, orang-orang berlomba untuk berkolaborasi. Sekarang eranya bukan lagi era berkompetisi, tapi eranya kolaborasi. Ya kalau dulu orang ingin kita berkompetisi satu sama lain, menghilangkan yang satu gitu, mengalahkan yang lain. Tapi sekarang tuh orang
inginnya berkolaborasi. Ayo kita kolaborasi, apa yang bisa kita buat, apa unggulnya di bidang sains ini, apa yang bisa kita lengkapi di sains yang lain gitu. Jadi, nah ini salah satu yang kita lakukan sekarang, itu juga salah satu bentuk kolaborasi. Bagaimana misalkan technical science, terus kemudian agricultural science, social science, lalu kemudian mungkin nanti religious studies dan lain sebagainya, kita padukan satu sama lain sehingga menghasilkan suatu keilmuan yang utuh, yang benar-benar transdisiplin, multi perspektif, tidak hanya single perspektif, yang memang kalau kita lihat dari single perspektif itu banyak sekali kelemahan-kelemahannya gitu. Dan ke depan orang akan lebih banyak berkolaborasi, orang akan lebih banyak untuk mencari teman-teman baru, disiplin-disiplin ilmu baru dan lain sebagainya. Jadi mungkin fenomena global seperti itu yang menurut saya sih bakal terjadi gitu di tengah situasi saat ini. Terima kasih Mbak Kaira. Terima kasih Mas Alfian. Sangat menarik sekali penjelasannya, karena tadi yang saya ingat juga itu juga dijelaskan oleh ayahnya Mas Hasan ya, ketika beliau menanyakan apa jurusan yang patut dia ambil, fakultas teknik atau fakultas agama, tapi ayahnya Mas Hasan berkata bahwa kita butuh dengan yang namanya interkolaborasi dengan disiplin-disiplin lain dan lain sebagainya, dan itu sangat menarik sekali karena memang itu yang semakin ke depan kita harus melakukan itu, banyaknya itu. Mungkin sekarang saya ada beberapa pertanyaan dari peserta-peserta Zoom juga. Saya tanyakan dulu kepada narasumbernya. Ini dari Mas Aang di Rembang. Assalamualaikum, izin Gus berbicara teknologi, pesantren NU sebagai kaum tradisionalis tentunya tak lepas dari para leluhur Nusantara. Contoh-contoh teknologinya adalah mungkin teknologi rumah tradisional seperti joglo dan juga yang ada di Lombok dan juga di Sumatera Barat. Ketika waktu gempa, bangunan-bangunan tersebut masih kokoh. Nah, teknologi-teknologi ini kan sudah maju sebenarnya. Cuman mungkin kita yang kurang mengembangkannya. Dikaitkan dengan sumber literasi pesantren ala Wali Songo adalah aksara Jawa, kuna atau kawi. Dan sepengetahuan saya, masih sedikit pesantren yang mengkaji kitab aksara Jawa kuna. Padahal pengetahuan akan teknologi masa lalu tertuang dalam kitab itu. Tinggalan-tinggalan murid-murid Wali Songo. Bagaimana kita sebagai santri atau pemuda NU dapat berperan dalam hal ini? Mungkin untuk memajukan ke depannya juga. Mas Hasan, boleh dijawab dulu mungkin? Kalau ini saya jawab dengan cerita saja. Jadi suatu ketika saya pernah sowan kepada Rois Am, Jamiah Ahli Thariqah Al-Mutabarrah Nahdiyah, Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya. Dalam kesempatan sowan ini, ya sebagai seorang murid, sebagai seorang pecinta beliau, saya tadinya membayangkan akan banyak mendapatkan pencerahan persoalan keagamaan gitu ya. Tapi ini di luar dugaan. Karena pada saat saya sowan beliau itu malah beliau banyak bercerita. Jangan dibayangkan Wali Songo yang masuk ke Indonesia tahun-tahun itu ya, tahun-tahun 1300, tahun-tahun 1400, tahun-tahun 1500, mereka adalah orang-orang yang kemudian tidak memiliki profesionalitas di bidangnya. Ini catatan beliau yang pertama. Gelar Wali Songo yang saat itu disematkan, itu karena mereka memang masing-masing memiliki profesionalitas. Ada yang ahli tata negara, ada yang ahli pertanian, kan gitu ya. Terus kemudian juga ada yang memang ahli politik. Tapi basically semua mereka memiliki kemampuan keagamaan yang luar biasa. Nah, sehingga itu yang kemudian diharapkan oleh Habib Lutfi saat itu yang kami sowan ke beliau saat itu ke dalam beliau. Nah, ini yang kemudian harus juga dipelajari oleh para santri-santri sekarang. Bagaimana kemudian juga kemampuan memecahkan masalah, melakukan forecasting teknologi, kemudian mengelola tadi ini alhamdulillah ada Mas Fahrizal yang memang kalau ada kiai alim di bidang fikih ya kira-kira mungkin Mas Fahrizal itu alim di bidang pertanian lah, kiai pertanian lah kira-kira gitu, karena sudah doktor di titik itu. Sehingga ya itulah yang kemudian kita butuhkan. Sehingga masyarakat dalam sebuah konteks sistem tata negara ini hanya kemudian memiliki kader-kader yang semacam itu. Nah, kenapa kemudian pertanyaannya? Kenapa kemudian kita ada loss? Kan gitu ya. Kemudian kita ada loss, mungkin sekian ratus tahun dianggap kemudian itu tidak penting.
atau dianggap kurang mendapatkan skala prioritas. Nah, ini yang kemudian harus kita jawab secara bersama-sama. Toh, saya kembalikan pada ujung di awal tadi kita diskusi, dimensi keilmuan itu ujungnya kemanfaatan. Nah, saya pikir kalau kemudian dari pesantren misalnya, atau dari perguruan tinggi, atau dari ma'had, atau dari apa, untuk kemudian memiliki solusi terhadap pemecahan-pemecahan teknologi itu, saya pikir itu menjadi sesuatu keharusan pada titik ini. Wong itu sudah dilakukan oleh Wali Songo kita 600 tahun atau 700 tahun yang lampau. Nah, ini yang kemudian menjadi PR kita. Saya sepakat kita mengembalikan ruh perjuangan Wali Songo saat itu, sekian ratus tahun yang lampau, di mana mereka sangat profesional di bidangnya, untuk kemudian kita kembalikan. Orang NU pun hari ini juga sama. Harus ada yang jago politik, harus ada yang jago tata kelola pertanian, harus ada yang paham persoalan teknologi, ada yang ngerti ilmu militer. Kita kan dulu sering cerita ya, misalnya Kiai ini senopatinya Pangeran Diponegoro, Kiai ini kemudian panglimanya pasukan Demak. Pertanyaannya hari ini, berapa jenderal yang dari Nahdlatul Ulama? Berapa yang kemudian menjadi kompes dari itu? Berapa kemudian menjadi menteri dari titik itu, yang tentu saja memiliki profesionalitas lapangan yang itu kita harapkan ideal. Nah, ini yang kemudian semangat ini yang kita pinjam, ruh para Wali Songo saat itu yang kemudian menjadi penasehat raja dalam konteks itu, yang kemudian betul-betul bisa memberikan solusi terhadap masyarakat. Dan saya yakin ini bisa dihadirkan oleh pesantren. Apalagi hari ini kita sama-sama melihat banyak sekali pesantren-pesantren kita itu yang juga sudah memiliki perguruan tinggi, memiliki SMK, memiliki akademi-akademi komunitas. Yang di titik itu saya pikir terus melakukan uji coba sebagaimana salah satu karakteristik dunia akademis ya, itu melakukan riset terhadap hal-hal yang sifatnya lokal, tapi itu bisa menjadi jawaban terhadap persoalan-persoalan global. Mungkin itu nanti bisa kita lakukan ke depan, dan saya pikir momentum ini luar biasa. Semakin sering nanti kita kolaborasi, semakin sering kita diskusi. Saya juga baru tahu ada Mas Fahrizal ngajar di IPB misalnya. Kalau nggak dikenalin Mas Munawir ya mungkin saya belum ketemu gitu kan. Nanti kita ketemu lagi juga dengan Mas Alfian misalnya kalau dia sudah kembali ke Indonesia atau siapapun nanti. Ayo kita kolaborasi bareng-bareng. Insya Allah ini akan memberikan manfaat. Demikian Mbak. Oke, terima kasih Mas Hasan. Penjelasannya mungkin kembali lagi ya ke pokok utama yang awal tadi, itu adalah interdisiplin, kolaborasi antara ilmuwan-ilmuwan yang di bidang-bidangnya masing-masing, tapi bukan. Sekaligus saya ingin meng-highlight Mbak Kaila bahwa jangan kemudian kita berpikir yang namanya Wali Songo itu penuh dengan lekatan-lekatan mistik ya. Ini yang berkali-kali Habib Lutfi sampaikan kepada kami saat itu, bahwa beliau alim, mereka itu alim, iya, mereka itu penyebar dakwah, iya, tapi jangan lupa mereka adalah para profesional di bidangnya yang kemudian datang hadir ke tanah Jawa sebagian besar untuk membantu sultan, membantu para raja bagaimana kemudian memakmurkan masyarakat saat itu di Demak misalnya, kemudian Mataram misalnya dan sebagainya. Nah, semangat inilah yang kemudian kita harus pinjam sehingga Nahdlatul Ulama 100 tahun ke depan ya kita lahirkan semangat-semangat sebagaimana beliau sudah pernah contohkan itu. Ya, terima kasih Mas Hasan. Ada pertanyaan juga berikutnya. Ini terbuka untuk ketiga narasumber kita. Dari Mas Ahmad dari Jakarta ingin bertanya, bagaimana tanggapan para narasumber terkait masih kuatnya dikotomi ilmu di kalangan masyarakat Nahdlian? Solusi apa yang perlu digalakkan oleh kita semua untuk memperkuat semangat belajar tanpa mendikotomikan ilmu sains umum atau agama? Mungkin Mas Fahrizal atau Mas Alfian dulu boleh ini? Ya, saya agak harus hati-hati menjawabnya. Tapi kira-kira begini, perkembangan zaman ini memang sudah semakin sedemikian rupa sehingga apa yang disebut sebagai dikotomi ya itu menjadi tidak terhindarkan. Tapi tentu saja harus kita maknai dengan hati-hati. Maksudnya begini, spesialisasi ya. Kita tahu bahwa Barat itu berkembang karena spesialisasi, tapi kita melupakan bahwa spesialisasi keilmuan yang ada itu meniscayakan satu hal lagi, yaitu interdependensi. Ya, kesaling tergantungan. Betul yang disampaikan Mas Alfian tadi. Spesialisasi kekuasaan, kompetensi satu keilmuan dengan sangat mendalam itu memang sangat ditekankan. Tapi kemudian ketika kita bicara, terutama aspek pengembangan keilmuan, maka kolaborasi ya itu menjadi sesuatu yang
sangat besar peranannya. Kolaborasi, interdependensi itu kan sebetulnya timbul dari perasaan bahwa saya menguasai bidang ini, tapi saya tidak tahu. Kita menyadari apa yang kita tahu dan apa yang kita tidak tahu, gitu loh. Apa yang kita paham dan apa yang kita tidak paham. Semakin kita menjadi spesialis di satu bidang, maka sebetulnya semakin kita tidak paham atas bidang yang lain. Atau semakin kita tahu di satu sisi bahwa ada banyak hal yang kita tidak tahu. Nah, ini kesadaran hal ini yang menurut saya perlu ditanamkan ke diri kita masing-masing ketika kita belajar. Bahwa sebetulnya saya bahkan sempat berseloroh bahwa proses belajar adalah proses yang sistematis untuk membuat diri kita semakin tahu apa yang kita tidak tahu dengan lebih ilmiah. Jadi semakin saya belajar tuh saya tahu hal-hal apa saja yang saya tidak tahu, pertanyaan-pertanyaan apa saja yang harus saya munculkan secara lebih bertanggung jawab gitu secara keilmuan. Nah, menjawab tadi pertanyaan yang sebelumnya, betul, saya sering mendengar bahwa sebetulnya kita ini punya teknologi atau setidaknya pengetahuan yang sifatnya teknis, ya, yang sebetulnya perlu kita gali lagi. Kalau dalam bidang keilmuan saya pernah membaca misalnya bahwa beras, ya, simpanan beras yang ada di lumbung-lumbung padi suku-suku adat yang ada di Indonesia, seperti suku apa yang sering kita sebut Baduy, tapi masyarakat Kanekes, saya lebih suka menyebut masyarakat Kanekes di Banten sana, itu bisa tahan sampai bertahun-tahun. Jadi sampai 10 tahun beras yang disimpan di lumbung mereka itu masih kalau dimasak itu masih pulen gitu. Itu kan buat tamparan besar buat seorang orang yang belajar teknologi pasca panen seperti saya. Tapi tentu saja kita perlu mempelajari, tapi dengan optik masa kini, ya. Karena zaman berkembang, epistemologinya sudah berbeda gitu. Bagaimana kita kemudian bisa menyuguhkan ini, ya, menyuguhkan ini sebagai sebuah produk saintifik, ya, yang bisa didiskusi, debatkan gitu. Jadi tidak hanya sebagai sebuah kajian sifatnya antropologis atau apalagi arkeologis, tapi sebuah kajian saintifik yang bisa kemudian dinilai, kemudian disanggah, ya, atau tadi untuk sehingga tercipta tadi tesis, sintesis, antitesis, antitesis, sintesis begitu. Jadi mari gitu kita pelajari, ya, sesuai dengan bidang keilmuannya masing-masing, tapi kemudian kita angkat gitu, kita pelajari mekanisme ilmiahnya, mekanisme saintifiknya, bagaimana ini kok bisa seperti ini teknologi dan sebagainya. Kemudian kita tulis, ya, kita teliti dengan metode ilmiah, ya, atau dengan scientific methodology yang kita kuasai sekarang gitu. Kita pahami mekanismenya dan sebagainya sehingga kita bisa akhirnya menyuguhkan ini, ya, ke dunia akademis yang lebih luas. Sehingga ini bisa, ilmu kan itu harus bisa disanggah, ya, harus bisa didiskusikan, harus bisa diverifikasi dan difalsifikasi tentu saja. Itu Mbak. Terima kasih Mas Fahrizal, itu sangat menarik sekali ya jawabannya yang tentang ilmu itu harus bisa difalsifikasikan tapi juga harus bisa dibuktikan. Itu yang paling penting. Mungkin Mas Sofian, apakah ada jawaban dari pertanyaan itu juga? Solusi apa yang perlu digalakkan oleh kita semua untuk memperkuat semangat belajar tanpa mendikotomi ilmu, baik itu sains umum atau agama? Solusi itu tidak perlu digalak-galakan, ya. Karena kalau terlalu galak nanti dia takut, ya. Oke, kalau solusinya menurut saya gini. Ilmu alam dan ilmu agama itu bukan sesuatu yang harus dipertentangkan. Sekali lagi, ya, ilmu umum dan ilmu agama itu bukan sesuatu yang harus dipertentangkan, tapi dia saling melengkapi satu sama lain. Saling melengkapi dalam artian apa? Sains itu, ya, seperti yang tadi saya bilang, dia tidak bisa berdiri sendiri, dan sains tanpa ilmu agama itu apa ya, ada kata-kata yang bagus. Sains tanpa ilmu agama itu, saya lupa ini. Intinya
dia tidak bisa berdiri sendiri, dan kita tidak harus mendikotomikan antara ilmu umum dengan ilmu agama karena dia saling melengkapi satu sama lain. Itu kalau buat jawaban saya pribadi seperti itu ya. Jadi karena memang yang saya dapat dari kiai-kiai saya waktu itu seperti itu. Jadi kita tidak bisa mempertentangkan itu, tapi kita menghargai orang-orang yang memang memisahkan ilmu agama dengan ilmu pengetahuan umum dan lain sebagainya. Itu yang selanjutnya tadi menjawab yang pengetahuan Wali Songo dan lain sebagainya. Memang sekarang gini, ada tren di dunia global, terutama di ilmu sosial itu, pengetahuan yang dikonstruksikan dari Barat, yang diteorikan, itu memang lahir dari konteks-konteks yang mereka teliti di Barat juga. Dan itu kadang-kadang tidak relevan dengan apa yang ada di konteks lokal. Sehingga kadang misalkan dalam suatu tesis dari, misalkan tesis antitesis tadi meminjam bahasanya Mas Farizal, itu tidak selalu cocok, teori-teori sosial itu tidak selalu cocok dengan konteks lokal yang ada di negara tersebut. Sehingga makanya kalau perspektif saya itu kita buat teori sendiri, dan bahkan kalau misalkan kita bahkan perlu belajar dari masyarakat lokal, bahkan perlu belajar dari pendahulu-pendahulu kita, dari leluhur-leluhur kita yang mohon maaf yang dicap sebagai orang terbelakang oleh scientific Barat gitu. Yang kemudian sekarang itu mulai terbukti bahwa misalkan ada yang tadi bangunannya memang konstruksi bangunannya lebih kuat dan lain sebagainya. Dan kalau dulu misalkan kalau dalam ilmu lingkungan gitu ya, manajemen lingkungan harus seperti ini dalam perspektifnya Barat. Tapi kemudian ada masyarakat adat yang memang menjaga itu tidak perlu teori-teori macam-macam, dan kita harus belajar dari dia gitu lah. Kemudian muncul pendekatan TEK itu, traditional ecological knowledge atau indigenous knowledge dan lain sebagainya. Nah, itu yang selama ini dilakukan oleh ilmuwan juga di berbagai macam negara. Jadi mulai kembali lagi ke lokal, mulai kembali lagi konteks-konteks ke masyarakat adat, masyarakat pedalaman dan lain sebagainya. Belajar lagi dari mereka. Jadi mengambil dari yang bawah gitu, kemudian diangkat ke atas seperti itu. Itu aja Mbak Kaila. Terima kasih Mas Alfian, penjelasannya ya, penjabarannya tentang kedua pertanyaan itu juga. Untuk selanjutnya ada pertanyaan, ini agak spesifik ke Mas Fahrizal pertanyaan ini. Jadi dari Mas Kholik dari Depok. Assalamualaikum. Sekarang saya dan beberapa teman-teman yang sebagian besar lulusan pesantren juga sedang mengembangkan Internet of Things di pertanian, khususnya hidroponik. Saya mau tanya kepada Mas Fahrizal, kira-kira apakah mungkin teknologi pertanian seperti di Wageningen ini bisa diterapkan di beberapa pesantren di daerah? Dan kira-kira bagaimana caranya dengan pandangan pesantren yang masih seperti sekarang? Karena seperti kita ketahui, banyak pesantren yang mempunyai lahan yang sebenarnya masih bisa dimanfaatkan. Mungkin itu berhubungan juga dengan tadi yang Mas Hasan jelaskan tentang penggunaan dari sisi lingkungannya ya, dari sisi lingkungan pesantren. Silakan Mas Fahrizal. Ya, sebetulnya ya bicara soal Internet of Things ini, saya pikir Mas Hasan juga lebih kompeten ya, karena beliau bidangnya memang teknologi informasi kalau saya paham uraian-uraian yang disampaikan tadi. Tapi karena ini menyangkut pertanian, begini, saya di sini di Wageningen ini memang ini kampus pertanian yang bisa dikatakan cukup baik ya, bukan cukup baik, mungkin sangat baik di dunia ini. Tetapi kita harus sadar bahwa pertanian itu kan berada pada lingkungan geografis ya yang berbeda gitu. Jadi misalnya
di Belanda ini teknologi greenhouse atau rumah kaca menjadi sesuatu yang pokok karena mereka mengalami keterbatasan cahaya matahari dan juga suhu udara yang tidak cukup hangat untuk menjadi tempat bagi tumbuhnya tanaman dengan baik. Nah, saya pikir yang bisa kita terapkan adalah prinsipnya. Prinsipnya adalah kenali lingkungan alammu dengan sebaik-baiknya, kemudian dapatkan penjelasan saintifik dari bagaimana proses-proses alam itu kemudian berperan dalam mendukung, misalnya kalau tadi pertanian ya, agar misalnya apa yang kita tanam menjadi tumbuh dengan baik, kemudian bagaimana kita mampu meningkatkan produktivitas, menjaga mutu dan sebagainya. Jadi menurut saya ya sangat bisa, tetapi tidak semua. Jadi yang kita adopsi itu bukan sekedar teknologi yang apa ya, teknik ya, bukan teknik, tapi lebih ke mungkin paradigma keilmuannya gitu. Dan paradigma keilmuannya adalah melakukan, jadi kita mengikuti alam gitu. Bertani itu kan sebenarnya mengikuti alam. Mempelajari alam, bagaimana alam bekerja, mempelajari mekanismenya, kemudian dari situ kita bisa berpikir, kalau kita berpikir secara pragmatis, bagaimana kemudian dari mekanisme yang kita ketahui ini, mekanisme alam bekerja itu, misalnya kalau mekanisme bagaimana tanaman itu mulai dari tumbuh sampai kemudian besar, berbuah, dan sebagainya, maka setelah kita tahu mekanismenya, maka kita mampu melakukan apa ya, manipulasi dalam tanda kutip. Bukan manipulasi yang sifatnya negatif ya, manipulasi atas mekanisme itu untuk misalnya mempercepat prosesnya, membuat prosesnya lebih efisien. Misalnya di sini Wageningen ini orang sudah bicara soal fotosintesis 2.0 begitu. Fotosintesis versi 2, bagaimana meningkatkan efisiensi proses fotosintesis. Karena kita tahu bahwa proses fotosintesis adalah proses dasar yang menjadi jalan wasilah bagi manusia untuk memanfaatkan energi matahari. Kita kan bukan seperti organisme autotrof yang bisa kemudian pergi berjemur ya. Kalau kita bisa mengubah energi matahari menjadi energi buat kita gampang sekali. Tinggal pagi-pagi jemur gitu ya, mangap gitu, sudah nggak perlu makan gitu kan. Kita bisa mengubah energi matahari menjadi energi buat diri kita. Tapi kan kita tidak bisa. Kita bergantung pada proses fotosintesis dari alam. Kemudian kita memperoleh energi itu dari makanan ya dan sebagainya. Nah, menurut saya adalah iya, pada prinsipnya iya, tapi kita harus selektif melihat kompatibilitas. Ya, makanya ada istilah appropriate technology, teknologi apa yang tepat. Ya teknologi tepat guna itu zaman dulu itu. Kita pernah dengar istilah teknologi tepat guna itu artinya teknologi yang memang selaras ya, sesuai dengan kondisi lingkungan maupun kondisi sosial di mana kita hidup. Begitu Mbak? Ya, terima kasih Mas Fahrizal. Mungkin tadi kata Mas Fahrizal juga kalau ngomongin Internet of Things, Mas Hasan bisa juga menjelaskan soal itu ya. Jadi mungkin ada pendapat dari Mas Hasan sendiri apa soal Internet of Things ini? Ya sebetulnya kan kalau kita bicara IoT ya, IoT ini kan sebetulnya kalau by definisi gitu ya, itu kan dia bisa menghubungkan setiap perangkat-perangkat kira-kira gitu. Yang namanya juga mungkin kalau sekarang kita memiliki beberapa perangkat-perangkat teknologi yang bisa kita gunakan untuk membantu dalam proses. Tapi saat kemudian bicara IoT, semua perangkat itu akan terhubung pada akhirnya. Contoh yang misalnya saya pahami dalam smart office misalnya gitu kan, antara penggunaan gadget, penggunaan LCD, penggunaan printer, penggunaan kemudian laptop, dan semua itu bisa menggunakan teknologi IoT dalam konteks smart office. Itu yang paling gampang yang saya pahami dan saya pernah istilahnya menggunakan itu. Dan dalam konteks pertanian, saya pikir dalam dimensi yang berbeda juga tentu itu juga bisa dimaksimalkan. Para leluhur kita itu juga menggunakan teknologi pada zamannya kok pada saat itu. Entah itu untuk melakukan
monitoring, entah itu untuk melakukan prediksi, entah itu untuk kemudian menghalau hama, entah kemudian untuk memaksimalkan angin atau sinar matahari, itu kan juga yang semuanya dipakai oleh para pendahulu-pendahulu yang memang sukses dalam jalur pertanian. Nah, sekarang kan tantangannya adalah mungkin Mas Fahrizal kalau secara konsep ilmunya lebih paham, apa sih kemudian indikator-indikator misalnya kemudian yang bisa kita harapkan dalam sebuah pengelolaan pertanian itu sukses misalnya. Dan kemudian teknologi apa yang kemudian bisa kita maksimalkan di sana. Dan bagaimana memastikan keterhubungan dari teknologi yang akan kita gunakan. Sehingga kemudian pada prinsipnya, prinsip teknologi itu kan memudahkan pada akhirnya. Sehingga kalau semua penerapan itu tadi bisa kita pakai, tentu harapannya untuk mempermudah para petani dan memaksimalkan hasil, mengefisiensikan proses, kira-kira gitu, sehingga hasilnya bisa lebih baik lagi. Di titik itulah kemudian teknologi mungkin akan hadir. Contoh yang paling gampang misalnya kan, ya teknologi yang paling gampang kan bajak sawah misalnya. Dulu kan kita menggunakan kerbau, menggunakan sapi gitu ya. Toh pada akhirnya berkembang menggunakan traktor misalnya. Itu baru sekedar itu saja. Sekarang next mungkin tentu semakin banyak lagi perkembangan teknologinya. Yang tentu apalagi kalau kita bicara jualan misalnya. Nah, ini tentu gayung bersambut dengan hari ini. Dalam konteks pandemi ini sektor agrikultur termasuk yang paling kuat bertahan dibanding sektor-sektor yang lain. Ekonomi kita tuh babak belur. Transportasi kita hancur-hancuran. Hotel kita minim penginap lah gitu kan. Dunia pariwisata apalagi. Salah satu sektor di luar teknologi ya, yang mampu bertahan secara total dalam kondisi krisis pandemi itu justru agrikultur. Kita hampir melihat di hampir semua postingan teman-teman saya yang saya tahu ya, kemudian orang tiba-tiba menggemari hidroponik misalnya. Orang kemudian menggemari misalnya mengolah sebagian tanah yang mereka miliki walaupun kecil ya, supaya produktif untuk itu. Nah, ini kan kemudian menjadi tantangan. Kalau skala-skala kecil saja orang kemudian mulai hobi, nah bagaimana dengan kemudian kita yang masih cukup memiliki tanah yang cukup luas, misalnya di beberapa titik, tentu tidak semua, karena kita juga sama-sama tahu beberapa lahan-lahan pertanian kita kan berubah menjadi perumahan-perumahan kan gitu ya. Karena ini bicara persoalan masa depan. Nah, kalau ada, misalnya kayak Mas Fahrizal tadi yang sudah memberikan disertasi yang luar biasa tentang bagaimana mereduce potensial loss ya pasca hasil tani. Kalau memang betul publik bisa diyakinkan bahwa dengan penggunaan teknologi tertentu, kemudian hasilnya semakin naik, potensial loss-nya kurang, orang kemudian menjadi optimis dengan masa depan dia menjadi seorang petani misalnya, tentu petani yang dalam tanda petik mendapatkan banyak sekali sentuhan ya, ini akan kemudian menarik minat. Toh hari ini saya katakan tadi agrikultur itu sektor yang termasuk bertahan paling kuat dalam konteks pandemi. Karena pada prinsipnya orang semuanya butuh makan, orang masih butuh nasi, orang masih butuh buah-buahan kan gitu ya, yang itu menjadi konsumsi kebutuhan pokok kita. Nah ini yang saya pikir menjadi PR-nya buat kita semua. Saya secara pribadi terus terang belum menelisik sejauh mana atau mungkin contoh-contoh, walaupun kalau kita baca di internet mungkin bisa ya, tapi mungkin Mas Fahrizal bisa ngasih beberapa contoh praktek-praktek baik lah, praktek-praktek baik penggunaan teknologi dalam sektor pertanian ini gitu ya. Tapi prinsipnya IoT adalah keterhubungan perangkat. Tidak kemudian perangkat itu berjalan sendiri-sendiri, terhubung dari proses kemudian hulu ke hilir, dan itu termonitor yang ujung-ujungnya adalah efisiensi dan optimalisasi dari hasil yang nanti akan diharapkan di titik itu. Demikian, Mbak. Oke, terima kasih Mas Hasan. Karena waktu sudah mau habis juga, sebelum ini saya juga mau mengingatkan bahwa agenda ini digabungkan dari antara kolaborasi antara podcast Trend, Santri Mengglobal, Diaspora Santri, dan juga PCINU UK, dan juga didukung oleh 164 Channel, pesantren.id, PCINU Belanda, Gus Durian UK, Gria Peradaban, dan Jaringan Media. Untuk merangkum ini, mungkin ada satu pertanyaan terakhirnya adalah apa harapan ke depannya untuk bagaimana memandang NU pada abad kedua, dan apa yang perlu disiapkan santri atau yang akan bisa dikolaborasikan bersama. Itu mungkin dari Mas Alfian dulu. Baik, makasih Mbak Kaila. Untuk abad kedua, seperti yang tadi sudah kita diskusikan bareng-bareng, bahwa tantangannya memang tidak mudah, dan tantangannya itu berbeda. Juga kondisinya yang kita hadapi berbeda dari yang sebelumnya. Kita menghadapi situasi di mana tadi bonus demografi, terus kemudian
tantangan global seperti climate change, persoalan lingkungan, persoalan perubahan pola hidup, pola konsumsi, juga persoalan teknologi, dan yang lebih ini lagi yang terkait dengan NU lagi adalah transnasional atau transnational movement. Jadi kita tidak bisa lagi memandang Indonesia secara nation yang berdiri sendiri, tapi juga berkaitan dengan fenomena-fenomena global di negara-negara lain. Misalkan ketika ada populisme yang hadir di negara bagian lain, itu pasti akan berkaitan juga dengan negara kita dan sebagainya. Jadi tantangan-tantangan global seperti itu, baik yang ada di tingkat multilateral ya global, maupun yang ada di tingkat regional di ASEAN, dan juga tingkat nasional dan lokal, itu ke depan akan semakin banyak, dan kita bakal dihadapkan pada situasi-situasi yang memang penuh ketidakpastian dan lain sebagainya. Tapi ya sebagaimana KNU yang sudah pernah yang sampai berdiri 100 tahun ini, yang 5 tahun lagi akan 100 tahun, kita harus tetap optimis bahwa NU ini ke depan akan terus maju, dan tentunya dengan doa dan dukungan para kiai kita, para guru-guru kita, para muassis dan lain sebagainya, yang itu tanggung jawabnya pasti ada di anak muda. Dan anak muda sekarang itu tadi, kalau misalkan Mas Hasan, penguasaan teknologi dan sains dan teknologi itu menjadi suatu keniscayaan. Jadi kita tidak bisa lagi misalkan anak muda NU yang dalam tanda kutip selalu dicap ndeso gitu. Sekarang sudah mulai berubah menjadi anak muda yang punya pengetahuan dan bisa manfaatkan teknologi digital dengan lebih mumpuni dan lain sebagainya. Jadi kita tetap optimis dan berharap ke depan tanggung jawab ini ada di anak muda ini semua. Itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Alfian. Untuk Mas Fahrizal mungkin kata penutupnya untuk pertanyaan itu, bagaimana memandang NU pada abad kedua dan apa kolaborasi yang dapat disiapkan oleh para santri? Ya, saya melihat bahwa citra NU saat ini sudah berbeda dengan NU yang digambarkan oleh Mbah Wahid Hasyim tahun 50-an. Mencari sarjana di NU itu sama seperti mencari tukang jual es lilin di malam jam 1 malam gitu ya. Mbah Wahab dan atau Mbah Wahid Abdul Wahid Hasyim pernah menghentikan seperti itu. Misalnya saja saya juga terkejut tapi sekaligus bangga, misalnya ada santri ya yang menjadi kepala pusat data dan teknologi informasinya Kemdikbud. Itu kan bidang yang selama ini seolah-olah tidak terjangkau oleh santri. Paling tanpa mengecilkan perannya ya, tapi selama ini kan orang NU di Kemenag begitu ya, di KUA begitu. Tapi ini di Pusat Data dan Teknologi Informasi begitu. Sebuah bidang yang selama ini seolah-olah bidang yang tidak sangat asing buat NU dan santri. Jadi citra ini sudah berubah. Kita melihat di mana-mana NU berkibar di seluruh dunia ya. Di Jepang, di mana Mas Alfian dulu belajar, kemudian di Eropa. Jadi di pusat peradaban keilmuan Islam di Timur Tengah kuat, di pusat peradaban keilmuan yang dianggap sekuler juga kuat, di UK misalnya berkibar-kibar. Nah, saya pikir ini karena modal yang luar biasa besar yang dimiliki oleh NU, yaitu karena yang pertama tentu saja barokah ya, doa, riyadhah para muassis ya. Para muassis Nahdlatul Ulama, dan juga dilanjutkan oleh para kiai yang sampai saat ini saya yakin ya masih doa beliau, barokah beliau itu masih menjadi energi besar yang menggerakkan NU. Tapi di sisi lain juga menurut saya adalah NU itu, warga NU itu karena percaya barokah, maka kesukarelaannya itu luar biasa gitu. Saya yakin yang mendasari misalnya teman-teman di UK udah sampai jauh-jauh ke Inggris gitu ya, masih kemudian masih mau capek-capek ngurusi NU itu kan karena yakin akan barokahnya NU gitu. Jadi kesukarelaan ini modal besar buat saya.
sampai Jepang misalnya, ya masih mau ngurusi NU itu kan karena percaya barokah, kemudian barokah itu menjadi energi yang menggerakkan itu, potensi kesukarelaan itu menjadi luar biasa besar dan di mana-mana itu. Dan kemudian identitas NU itu kan sebetulnya kalau dilihat sebagai kekurangan juga bisa, tapi kami melihatnya sebagai kelebihan bahwa NU itu organisasi tapi juga identitas kultural, sehingga semua orang itu bisa dengan mudah mengafiliasikan dirinya sebagai NU tanpa dia harus misalnya secara administratif punya kartanu gitu ya. Itu kelemahan. Secara organisasi modern itu pun kelemahan karena kemudian mekanisme kontrol dan sebagainya nggak ada, tapi buat saya itu juga satu kelebihan. Nah, tantangannya adalah menghadapi NU di abad kedua ini adalah bagaimana NU secara organisasi mampu kemudian mengkanalisasi ya potensi kesukarelaan itu dengan baik begitu, karena ini potensi kesukarelaan warga itu luar biasa, ini rasa memilikinya itu sudah luar biasa, ini dikanalisasi, dioptimalisasi untuk menggerakkan NU secara organisasi sehingga menjadi organisasi yang siap untuk memimpin peradaban, tidak hanya peradaban di Indonesia tapi peradaban dunia di 100 tahun yang akan datang gitu. Dan saya yakin kita mampu melakukan itu. Kuncinya itu tadi kolaborasi, ya, spesialisasi dengan interdependensi tanpa melupakan bahwa kita saling membutuhkan satu sama lain, bahwa tidak ada ilmu yang bisa berdiri sendiri. Gitu, Mbak. Ya, terima kasih Mas Fahrizal. Mungkin kata terakhir dari Mas Hasan juga. Oke, makasih Mbak Kaila dan teman-teman semua. Jadi saya pikir tidak ada kata lain ya kalau kita akan menghadapi tantangan ke depan gitu ya. Selain kita secara organisasi maupun secara individu untuk terus-terus belajar. Artinya sebagai seorang organisasi yang terus belajar dan secara individual juga kemudian terus-menerus belajar. Karena hanya itu saya pikir kata kunci kita bisa merespon setiap fenomena atau kemudian tidak gampang larut. Kalau bahasanya orang kita biasanya orang kagetan, orang gumunan kan gitu ya. Orang-orang NU kan diharapkan tidak kagetan, tidak gumunan, dan itu salah satu kata kuncinya adalah kita terus-menerus belajar apapun situasi yang akan terjadi kemudian di 100 tahun nanti atau mungkin 200 tahun ke depan. Nah, saya juga orang yang sangat meyakini beberapa kalimat dari GG sepuh kita ya, bahwa NU ini kan organisasi yang diridhoi lama Kanjeng Nabi lah kira-kira gitu. Banyak cerita-cerita persoalan itu di mana kemudian termasuk yang ada gium yang luar biasa dipegang hampir semua santri, sopo sing ngurusi NU ya dia jadi santriku kan kira-kira gitu. Mbah Hashim juga nantikan demikian. Termasuk ini organisasi yang secara spiritual itu diridhoi oleh Kanjeng Nabi, dan itu saya pikir sebuah tonggak yang luar biasa yang kemudian tadi mengikat loyalitas kita semua. Nah, namun tentu kita juga sama-sama sadar betul karena tadi ada fenomena gap yang kemudian harus kita jawab, dan sebagian besar kader NU memiliki theoretical experience dan expert yang kemudian bisa memberikan sumbangsih, sehingga pada titik kuncinya adalah sejauh mana para profesional muda yang hari ini tersebar itu bisa memberikan jawaban konkret terhadap persoalan-persoalan real yang ada di lingkungan, lebih spesifik lagi Nahdlatul Ulama, syukur-syukur bicara Indonesia, syukur-syukur bicara di level dunia. Mungkin di beberapa disiplin keilmuan yang belum banyak dijamah oleh sebagian dari para pendahulu-pendahulu kita. Allah yarham Kiai Abdul Rahman Wahid misalnya, kemudian Bapak Hashim Muzadi, Kiai Sahal, dan siapapun tokoh-tokoh itu sudah memberikan tonggak yang luar biasa di tingkat internasional di disiplin keilmuan beliau. Gus Dur dengan humanismenya misalnya, Kiai Sahal dengan fikih sosialnya, Habib Lutfi dengan dimensi tasawufnya. Nah, kita berharap 100 tahun ke depan tokoh NU di dunia pertaniannya, di dunia politiknya, di dunia militernya juga menghasilkan kader-kader yang sama, yang itu bisa menjadi jawaban konkret dari fenomena gap yang terjadi di skala NU, Indonesia maupun internasional. Dan saya pikir pertemuan semacam ini menjadi sebuah modal yang luar biasa.
saya berharap ini secara kontinu dilaksanakan oleh kawan-kawan semua ya, lewat jaringan PCI NU dan saya sendiri karena di Matan, mahasiswa Al-Thariqah Al-Mutaqarrifah An-Nahdiyah juga siap untuk mensupport semua aktivitas ini. Sehingga jejaring pengetahuan, kemudian relasi organisasi juga menjadi sesuatu yang seiring sejalan. Dan yang paling terakhir, saya sedikit menyampaikan, mencuplik dawuhnya Habib Lutfi bahwa kita di luar memiliki kemampuan akal, juga ada persoalan hati yang senantiasa terbimbing. Ini salah satu modalitas NU yang mungkin tidak dimiliki oleh organisasi manapun. Kita punya para mursyid, kita punya para habaib, kita punya para kiai sepuh, yang itu tentu membimbing spiritualitas kita. Dan itu pula saya pikir yang dilakukan para ulama sebelumnya, para sahabat, kemudian tentu juga para tokoh-tokoh kita sebelumnya. Sehingga secepat apapun kita berlari, kita tetap dalam satu simpul ikatan spiritual sebagaimana lambang NU, dan walaupun itu agak longgar ya secara dimensi kan kita bisa menafsirkan itu. Artinya NU juga luas untuk kemudian bisa berkontribusi di bidang manapun di seluruh dunia ini. Nah, namun tetap terbimbing dalam sebuah ikatan spiritual di keluarga besar Nahdlatul Ulama yang itu hatinya menjadi panglima di titik itu. Di samping percepatan akal yang selama ini juga sudah kita nikmati kemajuan-kemajuan itu lewat diaspora yang hari ini malam ini salah satu contohnya ya. Saya berharap ini kemudian bisa diikhtiarkan secara rutin, Mas Munawir Aziz, Mbak Kaila dan teman-teman semua. Saya membayangkan begini Mbak Kaila, kita tuh para akademisi kan kadang-kadang kebentur misalnya harus berurusan dengan jurnal yang terindeks Scopus gitu ya misalnya gitu ya, atau jurnal-jurnal nasional itu internasional atau yang nasional apalah. Saya berharap nanti ada jurnal-jurnal yang juga dihadirkan dalam konteks dunia profesional kita, yang mungkin siapa nanti akan mewadahi lah kira-kira gitu. Tapi saya support untuk kebutuhan-kebutuhan akademis para kader-kader NU yang hari ini sedang berproses baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Saya relatif punya jaringan juga dengan semua atas pendidikan di seluruh dunia yang di bawah Kementerian Pendidikan ya. Nanti kalau butuh komunikasi, butuh interaksi, butuh kemudian apa yang harus kita kolaborasikan, insya Allah kami siap untuk itu semua. Apa yang bisa kita lakukan, itu yang kemudian coba kita maksimalkan. Dan ini saya tutup dengan pesan Gus Dur yang pernah disampaikan kepada saya sekitar 16 tahun yang lalu. Gus Dur pernah, saya saat itu didhawuhi oleh Gus Dur, San, kau mau jadi kaya apapun nanti, mau terbang kemanapun, mau setinggi apapun, ingat kau lahir dan besar dari keluarga besar Nahdlatul Ulama. Itu yang jangan sampai ditinggalkan. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hasan untuk kata penutupnya juga, dan terima kasih kepada ketiga para narasumber ini, Mas Alfian, Mas Fahrizal juga, dan juga terima kasih kepada para peserta yang hadir baik via Zoom meeting maupun YouTube atau Facebooknya 164 Channel. Dan banyak sekali ya yang menonton dari Facebook dan YouTube juga. Terima kasih sekali. Ini juga agenda ini adalah kolaborasi antara Podcast Trend, Santri Mengglobal, Diaspora Santri, dan juga PCI NU, dan juga didukung oleh 16 Channel, Pesantren.id, PCI NU Belanda, Gus Durian UK, Gria Peradaban, dan jaringan media yang lainnya. Oke, kalau gitu untuk sekarang kita tutup dulu diskusi kita hari ini. Terima kasih banyak untuk semuanya. Untuk yang di Zoom meeting, tunggu sebentar karena kita mau foto setelah ini. Tapi untuk sekarang, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Kaila dan teman-teman semua. Terima kasih juga Mas. Terima kasih Mas Yai. Pesantren, lembaga pendidikan keagamaan tertua di Nusantara, telah mencetak kader-kader ulama, para santri, generasi penerus bangsa, tiap hari belajar dan mengaji. Pandemi tidak bisa dihindari menyentuh para santri. Santri-santri pun dipulangkan, karantina mandiri, pesantren didisinfektasi. Protokol kesehatan diterapkan, rapid dan swab test dilakukan. Mari bersama wujudkan Santri Sehat Indonesia Kuat.